Ya, pemirsa masih di ID Second Season Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 8063 5979 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai saham Anda posisinya sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karokaro yang merupakan Head of Research Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arga, apa kabar Pak? Halo, apa kabar Pak David? Sehat selalu. Terima kasih Pak Arga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Aktivitas di sepanjang perdagangan hari ini Pak Arga cukup menarik, sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di sesi pertama. Namun 1 jam jelang penutupan di sesi kedua hari ini Pak Arga, indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan dan cukup signifikan. Level 5.100-an ternyata mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua. Lebih ditopang oleh perbankan big cap, kemudian juga perbankan lapis di bawahnya Pak Arga. Bagaimana analisis Anda jalannya perdagangan di sepanjang hari ini Pak? Ya, saya setuju sih. Mungkin hari ini, tema hari ini ya, berhubungan dengan saham-saham big cap, saham-saham yang ada nama syariahnya juga bergerak lumayan naik, dan saham-saham yang berhubungan lah saudaraan sama BRI, dari BRI Syariah, Agro, dan juga induknya sendiri BRI. Jadi mungkin temanya itu gitu. Dan kalau kita lihat memang kenaikan itulah yang membuat IHSG mengalami kenaikan di sesi kedua ini. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang investor asing, tadi di sesi 1 asingnya omset asing terlihat cuma sekitar 1-2 M gitu. Jadi penjualan asing ke lokal sedikit, cuman dengan kenaikan ini mereka bisa jualan lebih baik. Jadi mungkin kondisi ini nggak tahu akan bertahan berapa hari lagi, di mana asing masih bisa menjaga IHSG supaya mereka bisa jualan di harga bagus. Seperti itu. Cuma garis besarnya sih menurut saya overall investor asing masih terus melakukan aksi jualnya. Hari ini pun tercatat jualan 134 miliar, dan dana investor lokal masih terus dipanen lah sama investor asing mungkin. Dan IHSG sendiri masih di-maintain kayak gitu. Kita masih tentunya melihat IHSG yang udah naik 4 hari, mungkin 5 hari berturut-turut seperti ini, rawan investor asing akan melakukan aksi jual lebih besar yang membuat IHSG turun kayak gitu. Pak Arga, kita coba mengerucut Pak kepada sentimen merger dari perbankan BUMN Syariah. BRI satu-satunya emiten dari perbankan BUMN Syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Pak Arga, hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Ketika rencana ini mengemuka oleh Kementerian BUMN, saham BRIS mengalami penguatan signifikan, juga mengalami auto reject atas beberapa bulan yang lalu, kemudian dalam perjalanannya mengalami fluktuasi Pak Arga, dan hari ini kembali menembus ke level 1000-an. Dengan auto reject atas, dengan penguatan yang signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, bagaimana Anda melihat dari sisi fundamentalnya kalau kita kombinasikan dengan sisi teknikal, Pak? Kalau kita lihat ya memang ya berita tadi malam tentang merger BRI Syariah ini memang dijadikan momentum lah untuk menerbangkan saham ini. Tapi tentunya bukan hanya saham ini kan, saham BTPN Syariah pun karena ada nama syariahnya ikut momentum ini, juga saham Agro yang nggak ada hubungannya sama merger. Jadi ini hanya momentum aja, karena kalau secara fundamental tentunya kita tahu ini masih panjang, proses ini masih panjang. Kita tentunya masih ingat cerita merger Pegas dan Pertagas saja yang sampai beres itu butuh bertahun-tahun. Jadi ini hanya momentum aja, kita nggak bisa menganggap ini baik atau buruk sama fundamentalnya. Karena bahkan kalau ditanya manajer direksi BRI Syariah pun dia belum tentu tahu kan ini akan baik atau enggak. Kita tahu maksudnya baik, maksudnya efisiensi, dan itu yang direspon oleh market untuk dimanfaatkan momentumnya, dan bukan hanya saham BRI Syariah tentunya, karena memang ini nggak ada hubungannya sama sekali sama fundamental. Ini hanya momentum aja yang menular kemana-mana. Bahkan BTPN Syariah yang swasta pun ikut naik
beberapa hari terakhir malah. Ya, dengan momentum sesaat saja dari pandangan Anda, Pak Arga, bagaimana strateginya untuk dari perbankan ini yang sudah mengalami penguatan signifikan, terutama ketika sesi pertama dibuka esok hari? Kalau saya nggak punya kebetulan kalau BRI Syariah, kalau saya pribadi, kalau saya memilikinya, saya hanya akan melihat momentum besok pagi. Kalau memang ada kenaikan luar biasa, ya saya hold. Tapi kalau mulai ada tekanan jual yang besar, ya saya akan keluar di saham ini. Karena ya tentunya ini berhasil menyelamatkan lah, karena udah banyak orang yang ikut momentum ini dan sudah turun signifikan, kan sudah hampir dari 1000-an. Bulan Agustus lalu udah 700, mungkin ini kesempatan untuk waktunya profit taking di saham ini hari ini di BRI Syariah. Oke, ketika sesi pertama dibuka esok hari ini bisa dilakukan ya Pak dengan pertimbangan tadi, apakah penguatannya masih berlanjut atau tidak begitu? Betul. Baik, apakah hal ini juga berlaku Pak untuk dari agro? Hari ini juga otorijak atas di 25% penguatannya? Ya, saya sependapat agro juga tentunya strategi yang sama bisa mirip, karena kembali lagi ya ini persetujuan atau kesepakatan merger ini masih jauh banget sampai akhirnya berbuah jadi keberhasilan merger dan peningkatan kinerja atau peningkatan profit yang akhirnya berdampak pada satu-satunya kegunaan dari fundamental, yaitu mendapatkan dividen, dan dividen itu masih long time dari sekarang, masih jauh. Jadi ini hanya momentum biasa aja, jadi kita bisa manfaatkan bisa manfaatkan momentumnya seperti itu. Baik, tapi tadi dari sisi fundamental kita juga sampaikan tadi Pak, kinerja mereka di tengah pandemi COVID-19 ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan untuk perbankan syariah. Khusus untuk BRIS juga data terakhir, ini laba bersih mereka meningkat di atas 100%, Pak Arga. Ya maksudnya itu kan itu kinerja. Ya tentunya itu saya rasa kalau kita bandingkan kinerja saat ini merespon dengan kenaikan harga BRIS tahun ini, saya rasa itu sudah sangat-sangat terdiskon ya, sudah sangat-sangat tercermin dari harga, dan sekarang kan dikatakan dengan momentum merger ini, momentum ini tentunya hanya momentum aja lah, hanya momentum jangka pendek saja. Bagaimana rekomendasinya untuk induknya Pak Arga BBRI di 3280 menguat di 2,82% di sesi kedua? Kalau BRI tentunya ini masih kenaikannya masih dalam tahap wajar, mungkin kalau saya harus pilih 3 agro BRI, BRIS atau BRI, saya lebih prefer BRI dengan mempertimbangkan kenaikannya yang masih agak wajar, dan hari ini pun outflow penjualan asing di BRI kita lihat nggak besar seperti itu. Rekomendasi Anda untuk jangka pendek Pak Arga BRI dengan posisi 3280 menguat di 2,82% bagi yang sudah ambil posisi atau baru yang ingin masuk lebih ke level entry Pak? Saya rasa di level saat ini sudah baik, momentum trading jangka pendek aja, 1-2 hari bisa kita memanfaatkan di level saat ini, saya rasa sudah cukup oke. Oke, baik. Masih perbankan big cap, Pak Arga, hari ini beberapa perbankan big cap justru mengalami penguatan signifikan. Lagi-lagi nih agak sedikit berbeda kepada BBCA Pak, yang hari ini cenderung tertekan dan beruntung ditutup stagnan di sesi kedua hari ini di 29275. Dan kebetulan pertanyaan masuk juga ada di WhatsApp interaktif kita Pak Arga dari Ricky, tanpa menyebutkan nama dan lokasi maksud saya, berapa harga saham BBCA untuk target price-nya Pak, jangka pendek dan menengah Pak Arga? Saya rasa BCA di level harga saat ini sudah cukup. Saya rasa BCA, kenapa BCA nggak banyak naik? Karena memang BCA udah jauh lebih banyak naik. BCA yang jadi motor kenaikan IHSG selama seminggu terakhir ini. BCA menarik, dan menurut saya untuk dalam kondisi saat ini, menurut saya dengan kenaikan 3 atau 4% ke depan itu sudah cukup besar lah, mempertimbangkan semua kondisi di mana belum terlihat ada pembelian asing di saham BCA. Saya rasa itu udah angka yang cukup baik buat BBCA seperti itu. Masih berpeluang atau peluangnya cukup besar Pak Arga untuk ke level 30 ribuan kembali? Ya mungkin masih
dalam saat ini mungkin saya prefer mungkin itu lebih ke akhir tahun lah ya kalau Oke. 30 ribuan. 30 ribuan untuk target price sampai dengan akhir tahun, artinya untuk 2 bulan lebih ke depan begitu ya Pak? Oke, iya. Oke, kita akan coba sapa juga ada Ibu Liana, ini tanpa menyebutkan lokasi, lebih kepada BPD nih Pak, BJBR, prospek bagaimana? Baru beli di 965, Pak Arga. Kalau BJBR, ya BJBR juga sebenarnya momentumnya sama ya, sama yang lain sama ya, ini hanya momentum aja ya, buat trading jangka pendek aja saran saya kalau BJBR. Dia harganya masih jauh di penguatannya dibanding saham-saham itu BUMN lainnya, dan mungkin masih cukup menarik lah kalau dalam jangka pendek dengan target mungkin 3 atau sampai 4% ke depan. Saya rasa BJBR masih layak diperhatikan, seperti itu. Dengan posisi level target price-nya Pak, kebetulan ini Ibu Liana punya di 965, posisi penutupan hari ini di 960, sempat menyentuh di 975 secara intraday-nya Pak di sepanjang perdagangan hari ini. Saya rasa targetnya idealnya di level psikologis aja, di 1000-an mungkin itu level yang bisa kita pertimbangkan. Oke, di hold saja begitu ya Pak, 965 untuk Ibu Liana yang sudah ambil posisi untuk BJPR. Kita akan jeda kembali Pak Arga, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan. Dan masih banyak pertanyaan yang terus masuk sampai sejauh ini, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan sambil menunggu partisipasi juga dari pemirsa ID Channel di telepon interaktif kami. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.